Saya terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti, punya makna, dan menjadi hadiah tahun baru 2014. Yang lain-lain nanti saja. Yang saya yakin adalah bahwa ketika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, saya yakin betul ujungnya kebenaran akan menang. Anda sudah saksikan video itu kan? Bagaimana Elizabeth Susanti itu memberi pengakuan dan sekaligus ya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada Pak Anas Urbaningrum. Dia juga memberikan dokumen ya pernyataan permohonan maaf dan sekaligus barang bukti. Elizabeth ini membawa berita yang luar biasa, mengagetkan bahwa dia terlibat dalam proses kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum atas perintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono. Yang membuat saya heran, ucapan dan surat pernyataan dari Elizabeth Susanti ini sampai beberapa hari saya menunggu kabar, kok belum ada tanggapan dari keluarga SBY. Ini bisa dipelajari serius, karena ini menyangkut keadilan, menyangkut keindonesiaan, menyangkut kemanusiaan. Yang dimaksud adalah ketika ternyata Anas Urbaningrum memang betul-betul dijebloskan seperti yang diceritakan oleh Ibu Elizabeth Susanti ini, tentunya sudah sangat banyak yang dikorbankan. Satu, secara kemanusiaan Mas Anas harus meringkuk di jeruji besi. Yang kedua, keluarga dan anak-anaknya, nama baik keluarga dan anak-anaknya sungguh penting sekali, termasuk ketika mencoba untuk menyerang Bapak Presiden Jokowi, menyerang Bu Mega dengan cara-cara yang sangat tidak elegan dalam konteks berpolitik. Artinya ini sangat penting untuk diungkap, jangan sampai model-model gaya-gaya politik seperti ini, jika ini pengakuannya adalah sebuah kebenaran, akan terulang kembali di kemudian hari. Saat ini ada sekitar 38 permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para napi korupsi yang perkaranya ditangani oleh KPK. Sekalipun bahwa PK adalah hak terpidana, namun fenomena ini perlu kita baca. Jangan sampai kemudian peninjauan kembali tersebut menjadi modus baru para napi korupsi untuk berharap adanya pengurangan hukuman di tingkat peninjauan kembali. Berarti bisa kita bayangkan ya, ini dugaan kita, bisa kita bayangkan bahwa apakah ada rekayasa di balik kasus Pak Anas Urbaningrum ini? Jadi memang pengurus inti Demokrat itu dipilih oleh AHY dengan dalih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas, kapasitas, dan juga kapabilitas yang baik. Terus kenapa Andi Arief malah jadi penyebar hoaks dan pengguna narkoba ya? Di Mahkamah Agung untuk menangani ini kan sudah melakukan persidangan dan menelaah kembali bukti-bukti yang ada. Nah, saya tidak mau mengintervensi dengan statement saya, tapi marilah kita sama-sama hormati keputusan hukum memang yang sudah dibuat dan bersifat final dan saya pikir begini ya, kalau kita lihat peninjauan kembali itu kan banyak dilakukan oleh terpidana korupsi. Nah, ada yang dikabulkan, banyak yang tidak dikabulkan, saya pikir juga begitu. Jadi ini tergantung pada penilaian hakim yang kemudian menyidangkan dan memeriksa berkas perkara. Elizabeth Susanti, Anas Urbaningrum, korban kriminalisasi SBY, dia tak bersalah. Tersangka kasus UU ITE, Elizabeth Susanti, menyebut terdakwa kasus mega korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum tak bersalah dan hanya menjadi korban kriminalisasi pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Adapun video pengakuan Elizabeth Susanti tersebut
Anas Urbaningrum jadi korban kriminalisasi SBY terkait kasus Hambalang itu berada di publik usai diunggah kanal YouTube Opa Acim seperti dilihat pada Kamis 2 Juni 2022. Dalam video berjudul Kriminalisasi, Anas Urbaningrum terkuak itu tampak terdengar suara Elizabeth Susanti membacakan testimoninya terkait kasus Hambalang yang menimpa Anas Urbaningrum. Awalnya, Elizabeth lewat suara testimoninya itu meminta maaf sebesar-besarnya kepada Anas Urbaningrum. Ia pun kemudian menyinggung pernyataan Nazarudin yang menyebut Anas Urbaningrum terlibat kasus korupsi Hambalang dan Wisma Atlet, padahal tidak. Terkait kasus Hambalang itu, Elizabeth pun mengaku bahwa Ketua KPK ketika itu, yakni Abraham Samad, menolak pesanan SBY untuk menjadikan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Pasalnya, kata Elizabeth, Abraham Samad saat itu tidak bisa menjadikan Anas sebagai tersangka hanya berdasarkan pernyataan Nazarudin. Dia pun mengaku memiliki bukti terkait pernyataannya itu, baik berupa isi pesan chat BBM maupun rekaman pembicaraan. Lebih lanjut, Elizabeth juga mengakui bahwa dirinya juga ikut terlibat dalam upaya kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum tersebut. Pada akhir testimoninya itu, Elizabeth Susanti menegaskan kembali bahwa Anas Urbaningrum tak bersalah dalam kasus korupsi Hambalang. Menurutnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu hanya menjadi korban kriminalisasi SBY dan Adi Yudhoyono. Cerita Antasari sebelum 6,7 triliun rupiah mengucur ke Senturi. Sambil duduk dan menonton televisi, Antasari Azhar menerima kedatangan kami di rumahnya, kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Dia tengah sendiri, hanya ada asisten di rumah tangga. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tampak santai, hanya mengenakan kaos putih dan celana jeans, segelas kopi menemaninya. Tanpa basa-basi, Antasari berbagi cerita menanggapi kembali mencuatnya kasus bailout Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. PN Jakarta Selatan mengabulkan pra peradilan, sekaligus meminta KPK memeriksa dan menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Budiono, sebagai tersangka. Dia masih ingat betul hari itu. Antasari memenuhi undangan dari Istana Negara. Rapat terbatas, tidak tahu materi yang akan dibahas, hanya beberapa pejabat negara yang hadir. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandi, Ketua BPK Anwar Nasution, Kepala BPKP, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Rapat dimulai pukul 09.00 WIB. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung. Poin pentingnya disampaikan soal ancaman dari krisis global. Antasari masih belum mengerti maksud pernyataan itu. Tidak spesifik disebutkan terobosan yang akan diambil pemerintahan SBY untuk mengantisipasi agar tak terjadi krisis. Semua yang datang terdiam. Pandangan SBY lalu mengarah pada Antasari. Lantas meminta pendapatnya, bagaimana menurut Ketua KPK? Tanya SBY. Antasari sempat memperhatikan wajah kepala negara. Sedikit ada perubahan usai mendengar pernyataannya. Dia juga sempat melirik ke arah Hatta Rajasa. Lalu, SBY bertanya kepada Jaksa Agung Hendarman Supandi. Setelah itu, SBY memerintahkan Menko Perekonomian Sri Mulyani untuk menyiapkan terobosan. Tak lupa berpesan agar memperhatikan yang disampaikan Antasari dan Hendarman. Seingatnya, rapat siang itu berlangsung 2 jam. Setelah rapat Hatta menghampiri Antasari, dikatakan Hatta, pernyataan Antasari terlalu keras, namun itu disampaikan sambil bergurau. Salah satu pekan setelah rapat di istana, Antasari kedatangan tamu, ajudannya menyampaikan, Gubernur Bank Indonesia Budiono ingin bertemu. Antasari menerima Budiono di ruang kerjanya. Hanya 4 mata dalam pikirannya ini sebagai bentuk tindak lanjut dan koordinasi pencegahan korupsi pejabat Bank Sentral. Punya keinginan bertemu langsung SBY, Angelina Sondak mau bongkar habis dalang Hambalang. Angelina Sondak tengah menikmati waktunya setelah bebas dari penjara akibat terjerat kasus korupsi Hambalang. Ia kini mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini diungkapkan Angelina saat menjadi bintang tamu dalam acara Rosiana Silalahi. Ia mengakui ingin bertemu dengan mantan Presiden RI tersebut. Melansir suara.com.ng, sapaannya ditanya apakah masih perlu menjalin hubungan dengan politisi senior dari Partai Demokrat. Tempat namanya dibesarkan. NG pun mengaku dirinya perlu menghubungi rekan-rekannya yang senior untuk mengucapkan terima kasih. Selain itu, ia juga ditanya apakah ingin menghubungi SBY. NG sendiri ingin memberi kesempatan bertemu dengan SBY. Walau begitu, ia mengatakan dirinya bukan siapa-siapa. Sejauh ini, ia hanya bisa belajar dan bersyukur atas kasus yang menimpanya. Karena penasaran, Rosi pun bertanya apa yang akan dikatakan NG jika benar-benar bisa bertemu dengan SBY. Angelina pun buka-bukaan mengakui ingin meminta maaf kepada SBY karena telah mencoreng nama baik partainya.
Selain itu, ia juga berniat berterima kasih karena sudah diberi kesempatan menjadi kader Partai Demokrat. Sambil berinang air mata, Enji mendoakan agar SBY dan keluarganya agar sehat selalu. Ia turut mendoakan almarhum Ani Yudhoyono yang sudah lebih dulu pergi. Sebagai informasi, Angelina Sondag telah keluar dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada 3 Maret 2022. Ia memasuki masa cuti menjelang bebas paling lama 3 bulan yang akan berakhir pada Oktober 2022. Enji terakhir kali diadili dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 107 PK /PID.Sus/2015. Ia mendapatkan hukuman 10 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, lalu uang pengganti 2, miliar rupiah. Selama di rutan, Enji mendapatkan remisi dari Kemenkumham yang meringankan hukumannya selama 3 bulan. Hal ini berdasarkan keputusan W.10-PK.01.01.02 tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang pemberian remisi dasawarsa tahun 2015.